Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, Asia. Senang banget nih kita ketemu lagi di ibadah online Super Kids. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hari ini. ya Tuhan. Sekarang kami mau beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita bernyanyi bersama. Kita memuji Tuhan sama-sama. Yang semangat ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, bukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, yeay. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom Super Kids, puji nama Tuhan kita dapat berjumpa lagi ya. Meskipun masih lewat ibadah online, tapi Kak Yusa berharap dan Kak Yusa percaya kita dapat sama-sama berkumpul kembali seperti di hari Natal di tahun lalu di 24 Desember. Kita sama-sama merayakan hari Natal ya, tatap muka, ada yang dapat hadiah lah. Tentunya di tahun baru ini kita juga berharap kita bisa berkumpul lagi. Adik-adik Super Kids, di tahun yang baru ini Kak Yusa berharap kalian tetap semangat dan tentunya tetap antusias di dalam Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat agar firman yang kami pelajari bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik Super Kids, ada yang tahu temanya pada hari ini enggak? Ya, temanya yaitu New Hope. Apa ayo New Hope? New Hope itu harapan baru. Wah, di tahun baru ini kita mempunyai sebuah harapan ya tentunya. Apa sih harapan itu? Yuk disimak ya. Kak Yusa sudah menulis di situ. Harapan yaitu sesuatu yang dapat diharapkan ya. Yang pertama artinya sesuatu yang dapat diharapkan. Arti yang kedua, apa sih yang dinamakan harapan? Keinginan supaya menjadi kenyataan. Lah, adik-adik Super Kids, tentunya di tahun baru ini kita mempunyai sebuah keinginan ya. Apa sih contohnya? Nah, itu ada gambarnya ya. Yang pertama contohnya, kita bisa menjadi juara kelas. Ya, ranking 1, tentunya tambah pintar. Itu harapan setiap kita ya adik-adik. Yang kedua, dapat hadiah baru atau mainan baru.
Wah, pasti itu harapan yang kita tunggu-tunggu. Dan yang ketiga ini, yang suka makan. Tentunya makan yang enak. Seperti makan apa? Ayam goreng. Atau yang lain ya. Banyak sekali keinginan. Dan yang keempat, yaitu liburan. Wah, siapa yang di sini belum liburan? Ayo angkat tangan. Wah, sama. Kak Yusa juga belum liburan. Tapi kita berharap ya di tahun baru ini semoga papa mama dapat rezeki yang banyak dan kita bisa liburan ya. Sama-sama dengan papa, mama, nenek, kakek, semua kepingin ya. Jadi berbicara harapan adalah sesuatu yang kita inginkan untuk menjadi sebuah kenyataan. Sekarang pertanyaannya seperti ini adik-adik. Bagaimana sih Kak Yusa caranya agar harapan kita dapat terwujud? Wah, bagaimana ya caranya supaya apa yang kita inginkan ini dapat terwujud atau menjadi nyata? Hey, that's pretty good. Yuk sama-sama belajar, kita simak ya di Amsal 23 ayatnya yang ke-17 sampai ke-18. Kak Yusa bacakan ya, Amsal 23 ayatnya yang ke-17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wow. Ya, jadi bagaimana ya caranya bisa terwujud? Yang pertama, Kak Yusa tulis di situ, jangan iri hati. Seperti yang dikatakan di Amsal 23 ayat 17 ya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh iri. Kenapa nggak boleh iri? Karena Tuhan itu tidak suka sama orang-orang yang iri. Apalagi irinya sama orang-orang yang berbuat dosa. Wah ya, ngomong-ngomong soal iri, Kak Yusa punya cerita. Coba ya disimak ya. 1, 2, 3. Di Kanaan, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun, Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf, karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Tetapi, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf.
dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas, lalu bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir. Nah, kita sudah lihat ya ceritanya, bagaimana seorang Yusuf yang dibuang oleh kakak-kakaknya, karena kakaknya iri ya sama Yusuf. Karena apa? Yusuf ini disayang oleh ayahnya. Tetapi lihat ya, karena iri hati, Tuhan dapat membalas apa yang dilakukan kakaknya ke Yusuf. Kakaknya malah menyembah Yusuf ya, malah tunduk sama Yusuf. Wow, bisa dibalik loh keadaannya. Apalagi Yusuf ini orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, kalau kita ingin impian kita terwujud atau harapan kita terwujud menjadi nyata, tidak boleh iri. Tidak boleh iri sama siapa ya. Contohnya di kelas, oh teman-temanku uang sakunya banyak sedangkan aku enggak. Lah, tidak boleh iri. Kita harus tetap bersyukur. Contoh lagi, temanku bisa liburan sama keluarganya, aku kok belum. Tidak boleh iri. Sekali lagi ya, tidak boleh iri. Semua itu ada kapasitasnya sendiri. Apa sih kapasitas? Ada porsinya, bagiannya ya adik-adik. Kalau misalkan kita belum merasakan hal ini, tentunya harus percaya nanti kita pasti akan merasakan atau kita pasti akan mempunyai adik-adik. Dan yang kedua adik-adik, bagaimana cara agar harapan kita dapat terwujud? Yang kedua, Kak Yusa tulis di situ, takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa enggak berani sama Tuhan? Takut. Oh enggak. Takut akan Tuhan di sini yaitu seperti kita ini rajin beribadah. Seperti saat ini kita sedang ibadah online Super Kids, membaca firman Tuhan, menghormati orang tua. Itu takut akan Tuhan. Mantap. Jadi adik-adik ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus takut akan Tuhan. Harus percaya juga sama Tuhan. Nanti ketika dua hal itu kita lakukan, jangan iri dan takut akan Tuhan, maka percaya adik-adik ya, sebuah kenyataan akan terwujud ya. Sebuah hal atau harapan yang kita inginkan akan terkabulkan. Tapi kita tetap berusaha ya. Sebagai catatan ya, Kak Yusa tulis di situ, di tahun baru ini jangan pernah takut untuk mempunyai harapan yang baru. Karena Tuhan akan menjadikan harapan kita tercapai asalkan kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Wah, itu kuncinya supaya harapan kita di tahun baru ini terwujud ya. Kita tetap percaya akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan jangan iri. Ya, udah kita sudah selesai beribadah, sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini mari sama-sama
kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin kami agar kami bisa melakukan apa yang sudah kami pelajari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom.